Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana konsep pembenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang keempat ayat 23 hingga ayatnya 25. Demikian firman Tuhan. Kata-kata itu yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita melihat bagaimana konsep pembenaran yang diajarkan Paulus dalam Roma pasal yang keempat yang sudah kita baca bersama. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Pembenaran di dalam Kristus ini bukan didasari oleh status, perilaku, kehebatan, atau apapun yang kita miliki. Karena pada dasarnya kalau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah rusak oleh dosa. Namun di dalam Kristus kita menemukan kembali sebuah pembenaran oleh karena karya Kristus yang luar biasa, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah mati, taat, dan membebaskan kita dari dosa. Kita melihat pembenaran ini bukan juga berbicara kita menjadi totally kudus dan tidak ada cacat sama sekali dalam hidup kita. Tetapi berbicara tentang kita yang mengenakan status sebagai orang yang sudah dibenarkan. Status orang yang sudah dibenarkan ini punya makna yang mendalam buat Allah melihat kita sebagai orang-orang yang benar oleh karena karya Kristus di dalam hidup kita. Bukan karena kita sudah melakukan kebenaran-kebenaran yang lain, namun karena karya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Inilah pembenaran di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita hari demi hari boleh menghayati, merenungkan bagaimana karya Kristus yang besar di dalam hidup kita. Tidak membuat kita menjadi angkuh satu dengan yang lain, namun membuat kita hari demi hari semakin rendah di hadapan Allah dan di sesama kita, dan kita saling melayani satu dengan yang lain atas dasar pembenaran tadi. Dan yang kedua, kita bisa melihat juga pembenaran itu bukan hanya membuat hidup kita biasa-biasa saja, yang hanya mendapat status itu namun tidak ada ekspresi dari status itu. Orang yang sudah dibenarkan tentunya akan menghidupi kebenaran itu di dalam hidupnya. Sekalipun dia jatuh bangun di dalamnya, itu adalah sebuah proses pengudusan dalam karya pembenaran Allah dalam hidup kita. Jatuh bangun hidup kita, namun Allah tetap memelihara kita. Kiranya melalui pembenaran firman Tuhan ini, kita boleh belajar dan diajarkan untuk merenungkan karya Kristus dalam minggu-minggu kita menyambut Jumat Agung dan Paskah nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.